Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Priskia dari Program Studi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan kelas 1B Politeknik Negeri Cilacap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dodi Satriawan selaku dosen pengampu mata kuliah termodinamika yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat memaparkan tentang jurnal yang telah saya baca dan saya rangkum. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah termodinamika. Judul jurnal yang saya review yaitu Analisis Energi dan Eksergi Sistem Refrigerasi Kompresi Uap Multi Evaporator. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Jafri, Mateus M. Dwinanto, Gusnawati, Franciscus P.D. Sogen. Pada jurnal ini saya menekankan pada 5 poin. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada poin pendahuluan. Kemudian yang kedua ada kajian teori. Yang ketiga metodologi penelitian. Yang keempat pembahasan. Dan yang kelima kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, penulis menuliskan tentang peranan energi pada kehidupan manusia. Peranan energi dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Sepanjang sejarah munculnya peradaban, melalui penemuan-penemuan dalam penggunaan energi diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Proses pemanasan, pendinginan, dan pengkondisian udara diperlakukan sebagai teknologi energi penting di sebagian besar negara, dan proses-proses tersebut bertanggung jawab untuk sebagian besar pemanfaatan energi di negara-negara tersebut. Setelah membahas tentang peranan energi, selanjutnya yaitu sistem refrigerasi kompresi uap. Sistem refrigerasi kompresi uap merupakan sistem refrigerasi yang bekerja dengan metode bersiklus. Sistem ini memiliki keunggulan yaitu mudah dioperasikan, kinerja yang baik, dan dapat memenuhi kebutuhan beban pendingin yang relatif besar dengan ukuran yang kecil. Metode mengenai analisis energi sistem termal tradisional didasarkan pada hukum pertama termodinamika. Metode ini menggunakan neraca energi pada sistem untuk menghitung perpindahan kalor yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Hukum pertama termodinamika memberikan konsep konservasi energi yang menyatakan bahwa energi masuk sistem termal adalah kekal dan tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat dikonversikan. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa sebagian dari eksergi yang memasuki sistem termal dapat dimusnahkan karena irreversibilitas. Eksergi adalah ukuran kualitas atau tingkatan energi dan dapat dimusnahkan di dalam sebuah sistem termal. Hukum kedua termodinamika ini menggunakan keseimbangan eksergi untuk menganalisis dan mengoptimalisasi desain sistem termal agar sistem memiliki kinerja yang lebih baik dalam mengkonversi kalor menjadi kerja. Lanjut pada bagian kedua yaitu kajian teori. Teori yang pertama yaitu hukum pertama dan kedua termodinamika. Hukum pertama termodinamika dapat didefinisikan sebagai hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, yang ditunjukkan dalam persamaan berikut. Persamaan ini berarti total energi dari sistem selama proses adalah sama. Sedangkan untuk persamaan yang di bawah merupakan persamaan yang digunakan untuk sistem tertutup. Yang kedua yaitu sistem refrigerasi kompresi uap multi evaporator. Dalam perkembangannya, refrigerator kompresi uap dapat menggunakan evaporator ganda dengan kompresor tunggal dan alat ekspansi dapat disusun bertingkat atau paralel. Sistem ini umumnya diterapkan untuk beban pendinginan yang berbeda
namun tekanan hisapnya sama. Untuk mendapatkan tekanan dan temperatur yang berbeda, sebuah katup pengatur tekanan dipasang setelah evaporator bertemperatur tinggi. Dengan demikian, sistem ini dapat dimanfaatkan sebagai pendingin dan pembeku. Yang terakhir yaitu analisis energi dan eksergi sistem refrigerasi kompresi uap multi evaporator. Pada siklus ini terdiri dari 4 proses utama, yaitu yang pertama, kompresi adiabatik dan reversibel uap refrigeran panas lanjut di dalam kompresor. Uap panas lanjut ini akan menuju ke kondensor. Setelah itu, pelepasan kalor reversibel pada tekanan konstan yang menyebabkan penurunan temperatur uap panas lanjut atau desuperheating dan pengembunan refrigeran di dalam kondensor. Setelah itu, ekspansi irreversibel pada entalpi konstan di dalam katup ekspansi 2 dan katup ekspansi 1. Yang terakhir, penyerapan kalor reversibel pada tekanan konstan. Pada poin yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Pada penelitian yang ditulis pada jurnal ini, metodologi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama prosedur penelitian dan yang kedua analisis data. Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa proses. Proses awal yakni proses pemvakuman sistem pendingin untuk mengeluarkan atau menghilangkan uap air dalam sistem, dan selanjutnya proses pengisian refrigeran ke dalam sistem refrigerasi. Proses selanjutnya adalah tahap pengambilan data. Data-data yang diambil adalah data temperatur pada 22 titik yang telah dipasang termokouple pada sistem refrigerasi, data tekanan, data kuat, arus listrik, dan data tegangan listrik. Setelah pengambilan data, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Analisis energi dan eksergi sistem refrigerasi kompresi uap multi evaporator dilakukan menggunakan data-data yang terekam setiap 5 menit pada jam pertama sistem bekerja selama 2 jam. Analisis yang akan dilakukan menggunakan data pada jam pertama karena untuk mengetahui peningkatan dan penurunan COP sistem, efisiensi hukum kedua termodinamika dan termodinamika sistem dan eksergi destruction yang terjadi dalam sistem dan masing-masing komponen sistem selama 1 jam sistem beroperasi. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu koefisien kinerja sistem, efisiensi hukum kedua termodinamika sistem, dan kehancuran eksergi sistem. Berdasarkan hasil analisis diketahui kinerja aktual optimal dari sistem refrigerasi kompresi uap multi evaporator berdasarkan pada koefisien kinerja sistem, efisiensi hukum kedua termodinamika sistem, dan total kehancuran eksergi sistem. Pada penelitian ini dituliskan bahwa efisiensi hukum kedua termodinamika sistem tertinggi diperoleh pada menit ke-25 dengan nilai 41,99%, COP sistem 4,18, dan total kehancuran eksergi sistem 196,4 watt dengan daya input 338,7627 watt. Selanjutnya yaitu kehancuran eksergi di setiap komponen sistem refrigerasi kompresi uap multi evaporator. Kehancuran eksergi tertinggi terjadi di kompresor daripada komponen sistem refrigerasi yang lain. Hal ini terjadi karena proses kompresi yang terjadi di kompresor menyebabkan peningkatan temperatur dan tekanan refrigeran sehingga perubahan nilai entropi yang representasikan dalam bentuk nilai pembangkitan entropi menjadi tinggi. Selanjutnya yaitu pengaruh temperatur penukar kalor terhadap kinerja aktual sistem refrigerasi kompresi uap multi evaporator.
Di sini kita dapat melihat gambar hubungan antara total kehancuran eksergi dan COP sebagai fungsi temperatur kondensor. Penjelasannya yaitu, kondensor merupakan satu-satunya komponen yang berfungsi membuang kalor ke lingkungan dalam sistem refrigerasi kompresi uap multi evaporator. Selama proses tersebut, terjadi perubahan fasa dengan perbedaan temperatur yang besar antara kondensor dan lingkungan. Semakin tinggi perbedaan temperatur antara lingkungan dan kondensor, menyebabkan lebih besar kerugian eksergi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa semakin tinggi temperatur kondensor, maka total kehancuran eksergi semakin meningkat. Sedangkan COP menurun karena daya listrik yang diserap kompresor meningkat dan beban pendingin menurun. Kemudian pada gambar 4.3, yaitu hubungan antara total kehancuran eksergi sistem dan efisiensi hukum kedua termodinamika sebagai fungsi. Kehancuran eksergi berbanding terbalik dengan efisiensi hukum kedua termodinamika. Semakin tinggi kehancuran eksergi, maka efisiensi hukum kedua termodinamika akan menurun dan sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa temperatur kondensor juga sangat mempengaruhi efisiensi hukum kedua termodinamika, di mana saat temperatur kondensor meningkat, total kehancuran eksergi semakin tinggi, menyebabkan efisiensi hukum kedua termodinamika menurun. Selanjutnya pada gambar 4.4, hubungan antara total kehancuran eksergi dan COP sebagai fungsi temperatur evaporator. Faktor utama yang mempengaruhi kehancuran eksergi di evaporator 1 adalah aliran entropi. Selama temperatur evaporator meningkat, menyebabkan aliran entropi yang melintasi evaporator menurun. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui bahwa total kehancuran eksergi dan COP juga dipengaruhi oleh temperatur evaporator 1, di mana peningkatan temperatur evaporator 1, kehancuran eksergi menurun menyebabkan COP meningkat. Yang ketiga yaitu gambar 4.5, hubungan antara total kehancuran eksergi dan efisiensi hukum kedua termodinamika sebagai fungsi temperatur evaporator 1. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil analisis oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa temperatur evaporator 1 juga mempengaruhi efisiensi hukum kedua termodinamika, di mana efisiensi hukum kedua termodinamika meningkat seiring meningkatnya temperatur evaporator 1 dan total kehancuran eksergi menurun. Selanjutnya yaitu hubungan antara total kehancuran eksergi dan COP sebagai fungsi temperatur evaporator 2. Peningkatan temperatur evaporator 2, total kehancuran eksergi menurun, sedangkan COP lebih cenderung fluktuatif, sehingga dapat dikatakan nilai COP sebagai akibat dari pengaruh temperatur evaporator 2 merata selama temperatur evaporator 2 meningkat. Kemudian hubungan antara total kehancuran eksergi dan efisiensi hukum kedua termodinamika sebagai fungsi temperatur evaporator 2. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pada pengaruh temperatur evaporator 2, total kehancuran eksergi menurun seiring meningkatnya temperatur evaporator 2, sedangkan efisiensi hukum kedua cenderung fluktuatif. Baik, kita lanjut ke kesimpulan. Pada kesimpulan, penulis menulis yang pertama yaitu dari hasil penelitian,
Rata-rata koefisien kinerja sistem refrigerasi kompresi uap multi evaporator adalah 3,80 dan koefisien kinerja sistem tertinggi terjadi pada menit kelima saat sistem mulai beroperasi, yakni 4,91. Sedangkan koefisien kinerja sistem terendah terjadi pada menit ke-60 saat sistem beroperasi, yakni 3,03. Kemudian, rata-rata total kehancuran eksergi yang terjadi pada sistem refrigerasi kompresi uap multi evaporator adalah 204,093 watt dengan total kehancuran eksergi tertinggi mencapai 275,3783 watt dan yang terendah 177,0727 watt. Kemudian, rata-rata efisiensi hukum kedua termodinamika atau efisiensi eksergi sistem refrigerasi kompresi uap multi evaporator 35,17% dan efisiensi eksergi tertinggi terjadi pada menit ke-25 saat sistem beroperasi, yakni 41,99%. Sedangkan efisiensi terendah terjadi pada menit ke-50 saat sistem beroperasi, yakni 30,23%. Kinerja aktual optimal dari sistem refrigerasi kompresi uap multi evaporator berdasarkan koefisien kinerja, efisiensi hukum kedua termodinamika, dan total kehancuran eksergi sistem adalah pada menit ke-25 saat sistem beroperasi dengan koefisien kinerja 4,18, efisiensi hukum kedua termodinamika yaitu 41,99% total, dan total kehancuran eksergi 0,1964 kW dengan daya input 338,7627 watt. Setelah itu, total kehancuran eksergi sistem meningkat seiring meningkatnya temperatur kondensor, sedangkan COP dan efisiensi hukum kedua termodinamika menurun. Total kehancuran eksergi sistem menurun saat temperatur evaporator 1 meningkat, sedangkan COP dan efisiensi hukum kedua termodinamika meningkat. Yang terakhir, total kehancuran eksergi sistem menurun saat temperatur evaporator 2 meningkat, sedangkan COP dan efisiensi hukum kedua termodinamika cenderung fluktuatif pada saat temperatur evaporator 2 semakin meningkat. Demikian pemaparan materi dari saya. Apabila ada banyak kesalahan dan banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.